Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ardhani Nurtailia Trisna dengan NIM 042 111 535 046 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Akuntansi Universitas Erlangga. Pada hari ini, saya akan menayangkan langkah-langkah dan hasil uji analisis menggunakan aplikasi SPSS terkait startup data untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Statistika untuk Akuntan. Nah, berikut terdapat 4 pertanyaan yang harus dijawab. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita simak langkah-langkah uji SPS berikut ini. Nah, berikut merupakan data startup di Indonesia yang saya dapatkan dari SG. Di sini dapat kita lihat bahwa terdapat kategori startup, jumlah pengunjung, penjualan, anggaran pemasaran, dan lain-lain. Oke, dari pertanyaan pertama, apakah rata-rata jumlah karyawan wanita berbeda dari 0,30? Dalam mengujinya, kita dapat menggunakan analisis one sample t-test yang termasuk dalam uji parametrik untuk membandingkan apakah terdapat perbedaan secara signifikan antara satu rata-rata sampel dengan nilai yang dihipotesis. Nah, berikut merupakan langkah-langkahnya. Pertama, kita masuk ke Analyze, lalu kita pilih Compare Means, dan kita pilih one sample t-test. Kita masukkan karyawan wanita sebagai tes variabelnya, dan kemudian tes value-nya kita ganti menjadi 0,30. Kemudian kita klik Options untuk memastikan selang kepercayaan sudah mencapai 95%. Kemudian kita klik Continue dan OK. Sehingga akan muncul hasil output dari uji analisis one sample t-test. Pada one sample statistik terlihat bahwa jumlah sampel dari karyawan wanita sebanyak 180 dengan rata-rata 0,2284. Sedangkan nilai yang dihipotesis sebesar 0,30. Maka rata-rata jumlah karyawan wanita lebih rendah dari 0,30. Kemudian pada uji one sample t-test terlihat bahwa nilai signifikansi yang kurang dari 5%, yaitu 0,000, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan secara signifikan antara karyawan wanita dengan nilai yang hipotesis. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah rata-rata penjualan pada perusahaan yang dipimpin oleh CEO wanita sama dengan CEO pria? Dalam mengujinya, kita dapat menggunakan analisis two independent sample t-test. Sebelum menguji, kita harus mentransform gender CEO terlebih dahulu. Jadi, kita masuk ke menu transform, kemudian kita pilih record into different variables, kita masukkan gender CEO, kemudian kita ubah output variabelnya menjadi high gender CEO, labelnya juga kita ubah menjadi high gender CEO. Dan kita klik change, old and value-nya kita ganti menjadi pria, new value-nya kita masukkan 0, kemudian add, lalu untuk wanita, new value-nya itu 1. Kita pilih add, kemudian continue, dan klik OK. Dan akan tampil variabel baru yaitu high gender CEO. Nah, selanjutnya kita bisa langsung masuk ke Analyze, kemudian kita pilih Compare Means, kita pilih ke Independent Sample T-Test, dan masukkan penjualan sebagai tes variabelnya, dan high gender CEO sebagai grup variabel. Kemudian kita pilih Define Group, untuk grup 1 kita isi 0, dan grup 2 kita isi 1. Kemudian continue, jangan lupa untuk mengecek options untuk memastikan selang kepercayaan sudah mencapai 95%. Kemudian kita klik continue dan OK. Sehingga akan tampil hasil output dari uji analisis independent sample t-test. Pada bagian grup statistik terlihat bahwa rata-rata penjualan yang dipimpin oleh CEO pria sebesar 1,86 dan CEO wanita sebesar 3,09. Maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata penjualan yang dipimpin oleh CEO wanita lebih besar daripada rata-rata penjualan yang dipimpin oleh CEO pria. Baik, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Apakah terdapat hubungan antara kategori industri dengan gender dari CEO? Dalam mengujinya, kita dapat menggunakan analisis Chi-square yang merupakan bagian dari uji non-parametrik. Nah, untuk langkah-langkahnya, kita dapat masuk ke menu Analyze, kemudian kita pilih Descriptive Statistik, kita klik Pro Step, kemudian kita masukkan kategori ke rows, kemudian gender CEO ke columns, kemudian kita klik statistik, dan kita centang Chi-square, kemudian klik continue, dan klik OK.
Sehingga akan muncul hasil output dari uji analisis chi-square. Berdasarkan hasil output analisis chi-square, terlihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,878, yang berarti p-value-nya lebih besar dari 5%. Maka HA0 diterima dan HA ditolak, atau berarti tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kategori industri dengan gender CEO. Baik, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Apakah rata-rata penjualan sama dengan rata-rata anggaran pemasaran? Nah, dalam mengujinya, kita dapat menggunakan analisis pair t-test yang termasuk dalam uji parametrik. Pertama, kita masuk ke menu Analyze, kemudian kita pilih Compare Means, kita klik pair t-test sample, kita masukkan penjualan untuk variabel pertama dan anggaran pemasaran sebagai variabel kedua. Jangan lupa untuk mengasih option untuk memastikan selang kepercayaan telah mencapai 95%. Kemudian kita klik continue dan OK. Sehingga akan muncul hasil output dari uji analisis pair t-test. Di sini sudah terlihat bahwa nilai signifikansi two-tail sebesar 0,000 yang berarti kurang dari 5%, dengan H0 ditolak dan H1 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata penjualan sama dengan rata-rata anggaran pemasaran. Baik, sekian presentasi dari saya dalam memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah statistik untuk akuntan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.